Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan studi bisnis dari kelompok 6 dengan produk dimsum Mintei. Pertama, kami dari kelompok 7 perkenalkan, saya sendiri Raihanah Putri dan teman saya Brigita Alma. Yang pertama, kita akan melakukan analisis mengenai market needs-nya. Kelebihan yang pertama, ada metode tepat. Metode yang digunakan dari kelompok 6 ini sudah tepat karena metode riset tersebut mudah diakses oleh target pasar di mana saja dan kapan saja untuk memperoleh informasi kebutuhan konsumen sekarang ini. Yang kedua, kategori bervarians. Kategori produk ditampilkan sangat bervarians, sehingga memberikan kebebasan pada target pasar untuk memilih sesuai keinginannya. Yang ketiga, itu ada responden banyak. Respon yang menanggapi riset tersebut cukup banyak, sehingga lebih mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Yang kelebihan terakhir yaitu hasil riset yang ditampilkan secara detail. Kelompok 6 ini sudah menampilkan hasil dari riset dengan detail, memudahkan untuk pengolahan data melakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya ada kekurangan dari kelompok 6 ini sendiri, yaitu tidak memberikan kesimpulan produk mana yang akan dipilih. Kelompok ini belum menjelaskan ya satu produk mana yang akan dipilih dalam proses perencanaan usaha mereka. Karena saya melihat dalam laporan itu ada 3 produk yang dipilih dari masing-masing kategori dan belum ditentukan satu produk mana yang akan dikembangkan dalam usaha mereka. Selanjutnya, yang kedua itu ada company profile yang ada kelebihan. Kelebihan itu yang pertama, dibuat dengan desain dan gambar yang menarik. Company profile yang sudah dibuat kelompok 6 ini sangat menarik karena menggunakan desain dan gambar yang mendukung disesuaikan dengan produk yang akan mereka usahakan, yaitu dimsum Mintei. Karena dalam company profile ini, desain juga salah satu hal yang penting yang digunakan untuk menarik minat para pembaca dari awal sampai akhir. Terus yang kedua ada logo dan nama perusahaan cukup unik disertai dengan ilustrasi. Logo dan nama usaha yang dibikin tuh cukup kreatif dengan disertai ilustrasi produknya, dan nama produk yang digunakan singkatan nama produk yaitu dimsum Mintei agar mudah diingat. Kekurangannya sendiri, yang pertama itu penyusunan laporan tidak berurutan. Penyusunan laporan tidak berurutan sesuai dengan tahapan praktikum, sehingga harus dirapikan dan dilakukan perbaikan agar dapat memudahkan para pembacanya dalam mendapatkan informasi dan melakukan analisis laporan studi kelayakan bisnisnya. Yang kedua, di sini belum menjelaskan keunggulan produk. Ada sedikit kekurangan ya dari kelompok 6 ini, yaitu mereka tidak menjelaskan keunggulan produknya. Padahal visi dalam kelompok 6 ini yaitu menjadi produsen dimsum nomor 1 dengan mengutamakan kualitasnya. Ya, seperti apa sih yang harus mereka lakukan dalam mencapai bisnisnya, mencapai target yang mereka inginkan itu untuk menjadi nomor 1 dengan mengutamakan kualitas itu agar dapat menarik minat para konsumennya. Selanjutnya, yang ketiga itu mengenai aspek hukum dan legalitas usahanya. Yang pertama, ada kelebihannya ya, itu penjelasannya detail. Memberikan penjelasan umum mengenai jenis badan usaha yang dipilih, sehingga para pembaca akan memiliki gambaran umum seperti apa sih usaha yang akan didirikan. Yang kedua, itu alasan mendirikan badan usaha jelas. Alasan memilih jenis badan usaha ini cukup jelas dan detail ya. Kelompok 6 ini juga sudah memberikan alasannya dengan membandingkan dengan jenis badan usaha lainnya. Itu seperti kelompok 6 ini kan memilih CV dengan membandingnya dengan firma, seperti itu. Jadi lebih jelas dan detail untuk pemahaman para pembacanya. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pendirian badan usaha dan menyertakan contoh dokumennya, sehingga mengetahui apa saja sih pembaca ini tahapan-tahapannya dan contoh dokumennya itu seperti apa agar pembaca ini dapat memahami dengan baik. Terus kekurangannya sendiri cuma ada satu, yaitu judul dan isi laporan tidak sesuai. Judul pada laporan aspek hukum dan legalitas usaha ini di kelompok 6
keenam masih judulnya itu company profile, jadi harus lebih detail lagi agar judul dan isi yang akan dibahas itu sesuai dengan aspek-aspek praktikum, dan urutan materi harus sesuai agar dalam melakukan analisis studi kelayakan bisnis lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya mengenai analisis pasar dan pemasaran. Kelebihannya di sini berani mengambil resiko untuk memberikan tester, karena memberikan tester ini juga merupakan keberanian kita untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen sebelum membeli. Jadi dapat menarik para konsumen minatnya untuk memperkenalkan produk kita lebih dalam agar dapat membeli produk kita kayak gitu. Terus kekurangannya sendiri di sini cukup banyak ya. Yang pertama, perbedaan jumlah responden. Di situ ada perbedaan jumlah responden untuk tempat apa yang sering dikunjungi. Coba dilihat lagi untuk grafiknya, itu ada tulisannya jumlah responden itu berbeda sendiri kayak gitu. Terus di sini strategi pemasaran masih perlu dikembangkan. Strategi pemasarannya masih kurang kreatif untuk menarik konsumen karena hanya melakukan promosi melalui online saja ya. Terus yang terakhir itu ada kemasan bisa dibuat lebih menarik. Kemasan yang dibuat di sini tuh menurut kami kurang menarik perhatian karena produk yang disajikan seperti dimsum mentai yang matang itu tidak bisa dilihat secara langsung sehingga saus mentanya itu dapat tumpah kalau menggunakan kemasan yang sudah didesain kalian itu. Tapi kalau untuk produk frozen dengan kemasan yang kalian bikin mungkin sudah sangat cocok dan mendukung seperti itu. Terus yang kelima kita mengenai forecasting atau peramalan. Kelebihannya sendiri di sini ada perbandingan metode peramalannya. Kelompok 6 sudah melakukan perbandingan metode peramalan untuk menghasilkan acuan permintaan usaha. Seperti itu karena di sini dia mengusung produk dimsum minta itu ada 3 varian ya, ada 3 varian mungkin isinya kayak gitu. Dengan metode peramalan setiap produknya itu 2, jadi sudah ada perbandingan untuk setiap produknya. Kekurangannya sendiri di sini untuk produk jamur hanya menggunakan 1 metode forecast, sedangkan untuk produk yang 2 lainnya itu ada 2 forecast. Nah itu kenapa hanya 1 atau mungkin kekurangan atau bagaimana nanti bisa dilakukan perbaikan. Terus yang kedua itu tidak memberikan hasil akhir dari setiap perhitungan peramalan. Jadi dari forecast yang sudah dilakukan oleh kelompok 6 ini tidak menjelaskan hasil akhirnya, metode peramalan, dan tidak ada kesimpulan peramalan apa yang akan digunakan untuk setiap varian produk dimsum yang mereka akan lakukan seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu ada aspek teknis dan teknologi. Di sini ada 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Kelebihannya yaitu flowchart-nya yang mereka bikin dan OPC-nya mereka buat secara jelas, detail, dan mudah dipahami untuk pembacanya. Namun ada juga kekurangannya yaitu mereka tidak memberikan keterangan pada layout perusahaan. Jadi layout perusahaan yang mereka bikin itu hanya sekedar layout, kurang penjelasan mengenai setiap ruangannya. Terus yang ketujuh yaitu aspek sumber daya manusia. Ada 2 kelebihan dan 1 kekurangan. Kelebihannya yaitu standar operation procedure atau SOP mereka buat sudah sangat lengkap sehingga sudah bisa diimplementasikan di dalam perusahaan. Lalu yang kedua yaitu reward dan punishment yang mereka bikin sangat jelas dan disertai dengan contohnya. Kekurangannya yaitu sayang sekali mereka belum membuat job description yang untuk di setiap staffnya. Jadi tugas-tugasnya itu belum dijelaskan harus seperti apa. Selanjutnya yaitu ada nomor 8 aspek keuangan. Ada 2 kelebihan dan 1 kekurangan. Kelebihannya yaitu mereka sudah membuat perhitungan dan mencakup semua perhitungan dengan benar dan jelas. Kemudian keuntungan yang mereka peroleh cukup besar sehingga dari perhitungan ini dapat ditimbulkan bahwa bisnis yang akan mereka jalankan cukup layak untuk diimplementasikan. Kemudian kekurangannya yaitu terdapat perbedaan periode pada laporan laba rugi
Jadi di pertemuan mereka ada beberapa laporan seperti Mabudi, Neraca, dan Fakultas yang memakai 5 periode. Karena untuk laporan ini mereka hanya membuat sampai 3 periode, sebaiknya diperhitungkan lagi dan dicek ulang agar semuanya sama, memakai 5 periode atau 3 periode. Lanjut yang nomor 9, yaitu aspek lingkungan industri. Ada satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya yaitu kelompok 6 sudah membuat analisis SWOT yang cukup lengkap, di mana mereka sudah membuat dari semua aspek, yaitu aspek internal maupun aspek eksternal. Kemudian ada satu kekurangan yaitu dampak lingkungannya masih bisa ditambahkan seperti peluang usaha dalam bidang perekonomian dan limbah yang mereka gunakan, dampaknya seperti apa untuk lingkungan. Lalu yang terakhir, aspek investasi. Menurut kelompok kami tidak ada kekurangannya dalam aspek investasi. Ada satu kelebihannya yaitu investasi sudah layak dikembangkan karena dari perhitungan tersebut mereka memperoleh keuntungan yang lebih dari 100 juta. Dari hasil keuntungan investasi dapat menarik para investor dengan mendapatkan keuntungan yang lebih dari 100% atau bahkan berkali-kali lipat dari modal awalnya. Kemudian kesimpulannya, menurut kelompok kami, bisnis di desa mentai dan manajemen ini sudah layak dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang dapat diperbaiki agar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan aspek keuangan dan investasi agar modal yang dikeluarkan tidak terbuang begitu saja. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.